Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murtofiati Zahro, guru SMP Negeri 21 Kota Malang, CGP, Angkatan 7. Semoga kita selalu senantiasa sehat dan bahagia dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenankan, kami akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Terima kasih yang tak terkira kami sampaikan kepada Ibu Retna Irawati sebagai fasilitator dan Ibu Eko Sulistiawati sebagai pengajar praktik yang selalu mendampingi kami dalam mempelajari modul-modul dalam pengembangan visi dan peran guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan tentang model manajemen perubahan inquiry apresiatif Bagja. Model ini atau manajemen perubahan IA ini dan tahapan Bagja sangatlah penting bagi guru penggerak untuk mewujudkan visi guru penggerak. Kita harus bisa belajar dari hal-hal positif yang terjadi, menemukan kekuatan-kekuatan yang dimiliki, sehingga bisa menyusun strategi dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai visi tersebut. Inquiry apresiatif merupakan manajemen perubahan secara kolaboratif dan berbasis pada kekuatan konsep IA disampaikan oleh David Corprader tahun 2016. IA sebagai salah satu model manajemen perubahan di lingkungan pembelajaran baik itu di kelas maupun di sekolah. Yang tak kalah penting, IA dapat diterapkan dengan model Bagja. Dengan membuat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Sebelum kita melakukan tahapan-tahapan dalam Bagja, kita harus memahami tentang filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran, serta tentang nilai dan peran guru penggerak. Dan yang tak kalah penting tentang tujuan pendidikan mengenai profil pelajar Pancasila. Sehingga dari memahami hal tersebut, kita dapat mewujudkan visi sebagai guru penggerak. Dari sebuah visi tersebut, kita akan menyusun prakasa perubahan. Dari sinilah kita akan menyusun tahapan-tahapan Bagja, yakni dari menyusun pertanyaan-pertanyaan dan tindakan yang perlu dilakukan, serta bagaimana menjalankan tindakan yang perlu dilakukan itu, dan membuahkan sebuah temuan, serta merevisi atau mengkonfirmasi pertanyaan dan tindakan yang sudah dibuat dengan hasil temuan berupa dialog atau diskusi. Dari hal tersebut, kita dapat merencanakan atau program prakarsa kolaboratif. Setelah hal ini tersusun, yang tak kalah penting adalah bagaimana eksekusi dengan adanya monitoring dan evaluasi, sehingga kegiatan ini atau prakarsa perubahan ini dapat berlanjut sebagai bentuk pengejawantahan dari filosofi KHD, nilai dan peran guru penggerak. Dengan mempelajari inquiry apresiatif atau IA, bertujuan agar kita sebagai guru penggerak dapat berlatih dan mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakasa perubahan. Melalui kalimat prakasa perubahan yang telah dibuat, maka kita akan berlatih menyusun Bagja dan bisa menerapkan untuk diri sendiri dan sekolah sehingga dapat menjalankannya. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan tugas dari demonstrasi kontekstual modul 1.13 dalam membuat rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja untuk memulai melakukan perubahan pada diri sendiri sehingga semakin berdaya dalam berpihak pada murid. Yang pertama, kami menyampaikan visi guru penggerak dalam memerdekakan murid, yakni terwujudnya pemimpin dan teladan di masa depan dengan mencerminkan profil pelajar Pancasila. Dari visi tersebut, maka saya mencetuskan prakasa perubahan, yakni akan mengembangkan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan pada mata pelajaran pendidikan Pancasila. Prakasa perubahan tersebut kami jabarkan dalam tahapan Bagja. Mulai buat pertanyaan utama
ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Pada buat pertanyaan utama ini, maka pertanyaan yang saya susun yang pertama adalah apa yang saya lakukan dalam mengembangkan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan pada mata pelajaran pendidikan Pancasila, dan bagaimana saya mewujudkan pembelajaran ini. Maka tindakan yang akan saya lakukan adalah yang pertama, berdiskusi dengan kepala sekolah, guru tentang pentingnya pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan pada mata pelajaran pendidikan Pancasila, serta mencari informasi di buku, jurnal, dan literatur lain mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan pada mata pelajaran pendidikan Pancasila. Setelah buat pertanyaan utama, maka langkah selanjutnya adalah ambil pelajaran. Dalam tahap ini, maka pertanyaan yang muncul pertama adalah siapa yang mempunyai pengalaman atau yang pernah menjalankan tentang pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. Maka tindakan yang saya lakukan adalah mencari tahu guru yang pernah melakukan pembelajaran ini sehingga saya bisa berkolaborasi dengan guru tersebut. Pertanyaan kedua adalah tentang aktivitas apa saja yang menurut anak-anak membuat mereka merasa senang dan kreatif dalam pembelajaran. Sehingga tindakan yang saya lakukan adalah menggali cita-cita mereka melalui survei atau wawancara tentang pembelajaran yang diinginkan oleh siswa. Dan pertanyaan yang ketiga adalah situasi apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. Maka tindakan yang bisa kita lakukan dalam penyelidikan adalah dengan guru mendesain perencanaan pembelajaran, maka siswa harapannya di sini dalam pembelajaran bisa aktif melakukan diskusi, menganalisis masalah, presentasi, serta menghasilkan produk pembelajaran yang memberikan kebebasan pada mereka untuk memilih tugas-tugas yang dikumpulkan, bisa audio, laporan tulisan, ketik, ataupun papan infografis, serta mind map, sehingga hal ini menyenangkan bagi mereka. Dan pertanyaan selanjutnya adalah keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya untuk mewujudkan pembelajaran ini. Tindakan yang saya lakukan adalah saya harus bisa mengembangkan meskipun saya sudah memiliki kompetensi seperti pedagogik maupun profesional, sehingga saya tetap harus berkolaborasi dan merencanakan pembelajaran ini dengan teman sejawat sehingga mendapatkan masukan dan umpan balik. Langkah bijak selanjutnya adalah gali mimpi. Pada tahap gali mimpi ini, pertanyaan pertama adalah apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi ketika pengembangan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan pada mata pelajaran pendidikan Pancasila ini sudah tercapai. Maka tindakan yang nampak adalah saya dapat mengembangkan dan menyusun perencanaan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan dengan saling berkolaborasi dan berefleksi dengan teman sejawat. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana perasaan saya dan peserta didik ketika berhasil melaksanakan pembelajaran ini. Maka tindakan yang perlu dilakukan adalah saya mengembangkan dan merencanakan pembelajaran ini dengan mendesain, melakukan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan sehingga dapat menerapkan model-model pembelajaran, media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi anak-anak dan siswa. Mereka merasa senang karena dapat menghasilkan produk pembelajaran yang beragam asal sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pertanyaan berikutnya dari tahap gali mimpi adalah apa saja hal-hal baru yang dapat saya lakukan setelah melaksanakan pengembangan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan pada mata pelajaran pendidikan Pancasila. Maka tindakan yang bisa dilakukan adalah merancang dan melaksanakan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan dengan melatih siswa untuk selalu berdiskusi, menganalisis masalah, menghasilkan produk yang sesuai dengan keinginan mereka, bisa audio, laporan tulisan tangan, visual PPT, infografis, mind map, dan lain sebagainya, serta melakukan refleksi dan umpan balik dengan siswa. Pertanyaan berikutnya dari gali mimpi adalah sumber daya apa yang tersedia agar pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan ini bisa berjalan dengan baik. Yakni tindakannya adalah mengidentifikasi tentang potensi guru ataupun murid. Dari murid kita bisa melakukan asesmen diagnostik, baik itu kognitif maupun non-kognitif. Tahapan berikutnya dari Bagja adalah jabarkan rencana.
Pada tahapan jabarkan rencana ini, pertanyaan yang muncul pertama adalah, langkah apa yang bisa saya lakukan untuk dapat mengembangkan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan ini? Maka tindakan yang perlu dilakukan adalah melakukan dialog atau penjajakan bersama dengan kepala sekolah dan guru mengenai pembelajaran yang kreatif dan inovatif dan menyenangkan, dengan melakukan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Pertanyaan yang kedua adalah, berapa lama waktunya? Untuk tindakan ini, maka saya membuat capaian yang realistis untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan ini. Pertanyaan yang ketiga adalah, dukungan apa saja serta tindakan-tindakan apa saja yang mendukung dalam pelaksanaan pengembangan pembelajaran ini? Maka saya harus perlu tindakannya adalah berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru dalam menyusun perencanaan program pembelajaran dan model-model pembelajaran serta adanya dukungan sarana dan prasarana di sekolah. Bagaimana cara mengukurnya? Yakni tindakan yang perlu dilakukan adalah menyusun alat ukur, evaluasi pembelajaran dengan melaksanakan refleksi dan umpan balik, baik dari siswa maupun dengan teman sejawat, dan yang tak kalah penting adalah menyusun jurnal, tingkat ketercapaian kegiatan deskripsi, kegiatan waktu pelaksanaan, catatan kendala dan solusi, serta prosentase ketercapaian dan membuat pengingat tentang progres pelaksanaan ini. Tahapan Bagja yang terakhir adalah atur eksekusi. Dalam tahap atur eksekusi ini, maka pertanyaan yang pertama adalah, siapa yang memantau dari kegiatan ini? Yang kedua adalah, siapa saja yang terlibat? Yang ketiga adalah, kapan dimulai? Yang keempat, bagaimana pencatatannya? Terkait dengan kemajuan pelaksanaan dari kegiatan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan, serta siapa saja yang memberikan solusi apabila terjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini. Maka tindakan-tindakan yang perlu dilakukan adalah, yang pertama, mengajak rekan kerja, mengajak Bapak Ibu guru atau Bapak Kepala Sekolah untuk mengobservasi di kelas saya, sehingga saya akan mendapatkan refleksi dan umpan balik dari pembelajaran yang sudah saya lakukan. Berikutnya, berkolaborasi dengan teman sejawat dan pemangku kepentingan untuk menyukseskan pembelajaran ini. Dan yang ketiga, menentukan waktu penyelesaian pembelajaran dengan melihat tujuan pembelajaran dan rincian minggu efektif yang ada. Dan yang berikutnya adalah membuat jurnal pencatatan tentang progres kegiatan, dan yang tak kalah penting adalah teman sejawat sebagai ahli dalam ketika saya harus memerlukan sebuah solusi jika terjadi kendala dalam kegiatan ini. Demikian tahapan Bagja dalam menyusun strategi dan langkah-langkah untuk mewujudkan prakasa perubahan. Terima kasih. Semoga selalu sehat dan bahagia. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.